Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode terakhir, kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Aku punya info tentang Farel, ucapnya. Bella akhirnya memfokuskan matanya menatap Sarah dan ingin langsung mendengar apa yang terjadi. Dia bekerja di toko fashion pria. Dia juga bekerja sebagai kurir. Ini kesempatan kamu untuk meminta penjelasan darinya. Kalaupun hubungan kalian harus berakhir, setidaknya kamu sudah bisa tenang tanpa merasa bertanya-tanya terus dalam hati. Kamu harus tahu alasan dia, ungkap Sarah. Bella menghela nafas dan langsung mengambil kunci mobilnya, kemudian bergegas keluar dari ruangan itu. Kamu tolong kirim alamat tempat kerja Farel ya. Aku harus pergi sekarang. Bella menyetir mobilnya setelah melihat alamat yang Sarah kirim. Dia segera menambah kecepatan mobilnya menuju alamat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Bella melihat Farel sedang mengatur beberapa pakaian di dalam toko tersebut. Bella pun perlahan melangkah, lalu berhenti tepat di depan Farel. Hingga Farel sangat terkejut dan tak berkedip melihat kedatangan Bella. Bella, ucap Farel perlahan. Aku mau cari baju untuk seseorang. Bisa tolong perlihatkan setelan terbaik di sini? Ucap Bella yang sengaja bersikap tegas dan angkuh di depan Farel. Oh iya, tunggu sebentar. Ucap Farel yang akhirnya merasa canggung, kemudian menunjukkan beberapa baju pada Bella. Kalau boleh tahu itu untuk siapa? Tanya Farel yang mulai merasa penasaran dan tentu saja cemburu. Bukan urusan kamu. Apa pernah ada seorang penjual bertanya hal pribadi seperti itu? Oh iya, maaf. Jawab Farel menunduk. Melihat ekspresi Farel, Bella tahu bahwa Farel masih peduli dan masih mencintai dia. Bella pun akhirnya tak mampu menahan rasa ingin tahunya tentang jawaban dari setiap pertanyaannya selama ini. Kenapa? Kenapa kamu menghilang? Kenapa kamu menghindari aku? Ucap Bella menatap Farel. Farel pun mengangkat wajahnya dan juga melihat mata Bella yang mulai berkaca-kaca. Baiklah, kalau kamu gak mau menjawab. Mungkin ini terakhir kalinya kamu melihat aku. Aku juga akan berhenti dan menghilang. Aku akan keluar negeri saja dan hidup selamanya di sana. Farel masih tetap diam, namun dia terlihat memikirkan sesuatu. Ya sudahlah, percuma aku kesini. Oh ya, aku beli yang itu saja. Ucap Bella memberikan sebuah kartu debitnya. Farel berniat mengambil kartu tersebut, namun dia juga langsung memegang tangan Bella dengan sangat erat. Maafkan aku, semua karena Andin. Malam itu waktu kamu telepon, aku sedang di rumah sakit karena Andin overdosis obat setelah aku mengusirnya dari rumahku. Aku berniat meninggalkannya di rumah sakit sendirian tanpa peduli lagi. Tapi dia mencoba bunuh diri. Dia terus berusaha untuk bunuh diri jika aku memilih kamu. Yang membuat aku akhirnya terjebak. Dia juga bilang jika dia tahu aku masih bertemu kamu, dia malah akan menyakiti kamu sebelum menyakiti dirinya sendiri. Aku cukup frustasi. Aku mungkin tidak tegas, tapi hanya ini yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan nyawa Andin dan juga kamu. Di sisi lain, malam itu juga aku bertemu kakakku. Dia tahu tentang kamu. Aku sangat mengenal dia
yang bisa saja memeras kamu. Aku terpaksa memberikan semua uangku dan mengatakan kalau kita tidak punya hubungan apapun, agar dia juga tidak mengganggu kamu. Aku berhenti dari kantor itu, agar kita tidak bertemu lagi, agar kamu terlindungi dari Andin dan juga kakakku itu. Sungguh, aku sangat merindukanmu sampai aku rasanya hampir gila. Tapi aku melakukan semua ini demi melindungi kamu. Maafkan aku, ucap Farel lirih sambil menunduk. Kenapa kamu gak bicara sama aku? Kamu malah membuat aku bingung dan bertanya-tanya sendiri. Jadi, apa kamu sudah menikah sama Andin? Menikah? Iya. Andin datang ke kantorku dan dia bilang kalau kalian sudah menikah, ucap Bella. Tidak. Aku memang menjaga perasaannya, tapi aku tidak berniat menikahi dia. Sudahlah, yang penting sekarang aku sudah tahu semuanya. Soal kakak kamu, aku gak masalah jika dia butuh uang. Aku bisa berikan untuk dia. Kamu pernah bilang kalau kamu pernah kaya kan? Mungkin kakak kamu itu belum siap menerima menjadi orang biasa. Aku bisa kasih dia pekerjaan dengan gaji yang besar. Kamu terlalu baik, Farel. Aku yakin kakak kamu juga itu adalah orang yang baik sebenarnya. Tapi Andin, dia terlalu terobsesi sama kamu. Dia harus aku kasih pelajaran. Bella langsung mengambil handphonenya dan ingin menelpon seseorang. Namun, belum sempat dia menelpon, handphonenya lebih dulu berdering. Halo? Selamat siang, Bu Bella, ucap seseorang dari seberang sana. Siang, aku baru saja akan menelpon. Apa semua bukti sudah cukup? Tanya Bella. Iya, semua sudah siap. Itu juga yang ingin aku katakan, Bu. Baiklah kalau begitu, bawa polisi untuk menangkapnya sekarang juga, pinta Bella tegas. Farel yang mendengarnya akhirnya tercengang. Setelah menutup teleponnya, Bella bernafas lega kemudian tersenyum. Semua sudah beres, ucap Bella. Maksud kamu? Aku sudah melaporkan Andin atas kasus penculikan yang dia lakukan lalu. Awalnya aku ingin memaafkan dia, tapi aku tahu dia tidak akan berubah dan terus berbohong. Semoga saja setelah memiliki kasus seperti ini, dia bisa mengambil pelajaran. Aku yakin sekarang polisi sudah menuju ke tempat Andin untuk menangkapnya. Kamu memang wanita hebat, Bella. Aku sebenarnya kasihan sama Andin. Tapi jika aku terus merasa seperti ini, mungkin aku tidak akan terlepas dari dia. Andin memang pantas mendapatkan itu. Makasih ya Bella. Aku sayang kamu. Farel pun langsung memeluk Bella dengan erat. Sama-sama. Aku juga sayang kamu. Beberapa saat kemudian, handphone Bella kembali berdering. Dia pun melepaskan pelukannya dan mengangkat telepon tersebut. Halo, iya ada apa? Tanya Bella. Polisi sudah menangkap Bu Andin, tapi dia tidak jadi dimasukkan ke dalam penjara, Bu. Kenapa? Tanya Bella heran. Dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Bu. Tiba-tiba dia bersikap aneh saat ditangkap polisi. Sepertinya dia mengalami gangguan kejiwaan. Gak masalah, kerja kamu bagus, ucap Bella tersenyum. Dia akhirnya lega. Andin mendapatkan ganjarannya dan akhirnya Bella kembali dengan Farel. Walaupun Farel sempat membuatnya bingung dan sakit hati dengan pergi tanpa kabar. Tapi alasan Farel melakukan itu malah membuat Bella tersentuh. Dia pria yang baik dan mereka saling mencintai. Akhirnya mereka bisa bersama.
tanpa ada lagi penghalang di antara mereka.